Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه بكم في الدارين آمين. رضي الله عنه عنكم إلى أن قال رضي الله عنه أيها الولد النصيحة سهلة والمشكل قبولها لأنها في مذاق متبع الهوى مرة إذ المناهي محبوبة في قلوبهم وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي ومشتغلا في فضل النفس ومناكب الدنيا فإنه يحسب أن العلم المجرد له سيكون نجاته وخلاصه فيه وأنه مستغن عن العمل. وهذا اعتقاد الفلاسفة سبحان الله العظيم. لا يعلم هذا المغرور أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه. وروي أن الجنيد قدس الله سره رؤيا في المنام بعد موته فقيل له ما الخبر يا أبا القاسم فقال طاحت تلك العبارات وفنيت تلك الإشارات وما نفعنا إلا ركيعات وقعناها في جوف الليل. أيها الولد والله أعلم بالصواب وعلمه أتم أحكم ولا علم لنا إلا ما علم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala atas hidayah, taufik, inayahnya, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, sehingga alhamdulillah sama-sama kita dapat hadir di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi penyebab dihapuskan dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnahnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, kita masuk pada nasihat yang kedua dari Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada murid beliau. Beliau menyatakan ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihatu sahlatun. Bermula nasihat itu mudah. Artinya setiap orang yang ingin memberi nasihat ya gampang, dengan siapa aja bisa. Tapi yang repot wal mushkilu qabuluha. Yang sulit menerima itu nasihat. Gak semua orang menerima nasihat. Tapi kalau memberikan nasihatnya paling gampang, siapa aja bisa. Tidak harus tokoh agama, para alim ulama, habaib, kiai, asatis, muallimin, dai, tidak. Siapapun bisa dia menyampaikan nasihat. Cuman yang berat menerima nasihat tersebut. Kenapa demikian? Kata Imam Ghazali, li'annaha fi madzaki muttabi'il hawa murratun. Karena sesungguhnya menerima nasihat itu terasa pahit menurut hawa nafsu. Hawa nafsu itu memang tidak mau menerima nasihat. Karena hawa nafsu itu selalu beriringan dengan syaitan. Dan syaitan itu tidak menginginkan adanya nasihat. Syaitan itu justru mengajak kita ke jalan yang buruk, ke jalan yang membawa kita dalam kemurkaan Allah, na'udzubillah, dan ke dalam neraka. Allah nyatakan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shadaqal azim. Wallahu a'lam bimuradih. Hanya saja setan mengajak kelompoknya, kumpulannya, komunitasnya
supaya mereka bareng dengan setan masuk dalam neraka sa'ir. Jadi setan itu nanti dia nggak mau masuk neraka sendirian, dia pengen ngajak kita. Makanya nanti di hari kiamat, di saat kita nanti menghujat setan, kita menyatakan, ya Allah, aku gak ibadah lantaran setan ini nih. Kata setan, kenapa ente mau ikut aneh? Udah tahu aneh kagak bener, ente masih ikut juga. Tuh, tadi hari kiamat begitu tuh. Kita mau hujat setan, setannya balik mau hujat kita. Kita nyalahin setan, bahkan setan nyalahin kita. Jadi yang salah siapa? Siapa yang salah? Itu yang salah. Udah tahu nih jalan berlobang, kita lewat juga, jatuh di situ. Masih ada jalan yang bagus, yang lurus, yang halus, yang bisa, yang layak kita lewatin, kita kagak mau. Kita lewat yang ada berlobang, biar anda mau nyobain dah. Ya, kayak gimana sakitnya jatuh? Jatuh juga, sampai sakit. Nah, yang salah sendiri. Makanya nasihat itu sulit untuk diterima, karena hawa nafsu itu terasa pahit kalau mendapatkan nasihat. Nasihat itu, masya Allah, tabarakallah. Nabi nyatakan, ad-dinun nasihah. Agama itu tegaknya dengan nasihat. Termasuk menegakkan agama lewat majelis ta'lim seperti ini. Dengan adanya majelis ta'lim ini, nasihat akan hidup. Ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim. Sebab larangan-larangan Allah Ta'ala itu dicinta di hati mereka, disukai di hati mereka. Makanya ketika ada orang yang berikan satu asupan keagamaan yang untuk kemaslahatan orang banyak, dia nggak suka. Perasaan dia, wah, nyinggung saya tuh, nyindir saya tuh. Padahal nasihat itu tidak ditujukan untuk satu orang, tapi nasihat itu umum. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan diutus oleh Allah Ta'ala di jamil alam, yang Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqal azim, wallahu alim radih. Kami tidak utus engkau wahai Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lihat Nabi Muhammad, beliau diutus Allah memberi rahmat. Apa buat orang muslim juga aja? Enggak. Orang kafir pun dapat rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan bahwasanya paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab, ketika mendengar Nabi Muhammad SAW lahir, dia kesenangan. Lalu dia bawa tubuh Nabi Muhammad, dia keliling, ya, tawaf di samping Ka'bah Baitullah, ya, saking senangnya dia angkat tuh badan Nabi Muhammad SAW. Dan dia merdekakan ketika itu budaknya, ya, budaknya saking senangnya dengan kelahiran keponakannya, dia merdekakan budaknya. Akhirnya dalam satu riwayat ada orang bermimpi ketemu Abu Lahab. Di dalam mimpinya ini Abu Lahab diringankan siksaannya di kuburnya setiap hari Senin. Ditanya dalam mimpinya oleh orang yang mimpi tersebut, ya Abu Lahab, kenapa engkau kok setiap hari Senin diringankan siksa kuburnya? Kata Abu Lahab, karena aku gembira dengan kelahiran keponakanku yang bernama Muhammad. Padahal pada akhirnya Abu Lahab menjadi siapa? Menjadi musuh kepada keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang kafir dapat rahmat dari Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Kan Abu Lahab kafir kan? Gak iman sama Allah, gak iman sama Nabi, tapi dapat rahmat dari Allah lewat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh seorang ulama, ya, bahwasanya "Lau kana hadzal kafir jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada anna ata annahu fi yawmil isnaini yukhaffafu anhu lis-surbi ahmada faman dhanna bil 'abd alladhi tul 'umrihi bi ahmada masrurun wa mata muwahhida." Idza kana hadza kafirun ja'adam. Seandai kata orang kafir seperti Abu Lahab seperti ini, yang sudah jelas namanya diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, tapi diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin. Apa pasalnya?
karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana orang yang sepanjang umurnya gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan dia mati dalam keadaan bertauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita orang yang diselamatkan dari dunia ke akhirat berkat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Lihat Nabi Muhammad memberi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, sementara hawa nafsu itu selalu mengerjakan yang dilarang dan itu yang cocok dengan dia. Allah nyatakan inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi al-ayah wallahu alim muradih. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Itu Allah sudah nyatakan. Tapi kata Allah ada beberapa kelompok yang Allah selamatkan dari gangguan hawa nafsu. Illa ma rahima rabbi. Kecuali hamba-hambaku kata Allah yang aku selamatkan dia. Yang aku beri rahmat dia, yang aku beri petunjuk dia terjaga dari gangguan hawa nafsu. Kata Imam Haddad rahimahullah taala ya, bahwasannya anna nafsa akhbathu min sab'ina syaitana. Nafsu itu kalau sudah bergejolak dia lebih jahat dari 70 syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam qasidah Burdah Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busairi yang lebih dikenal dengan nama Imam Busiri, apa beliau nyatakan, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in tatibu yanfatim. Nafsu itu diibaratkan seperti seorang anak bayi. Anak bayi kalau nggak disapi dari susu ibunya setelah masuk usia 2 tahun, dia akan menyusu sampai masa dewasa. Ini jemaah masih nyusu nggak? Nanya doang. Ya. Itu diibaratkan oleh beliau, nafsu itu bagaikan anak bayi. Artinya itu nafsu kalau kita tidak tahan, tidak kita kekang, kita tidak lawan, nafsu itu terus akan bergerak mengganggu kita. Nggak pernah luput dia, selalu pengen ganggu kita. Karena dia sama iblis saudara, sama iblis kerjasama, nggak di mana-mana. Keburukan itu pasti ada temennya, betul nggak? Ada otaknya, ada siapanya? Temennya, ada suruhannya, betul kan? Pasti kan nggak mungkin orang berbuat jahat sendiri. Oh pasti ada teman-temannya, ada kelompoknya. Sebagaimana orang yang baik, seperti para jamaah orang-orang baik, pasti bertemannya dengan orang baik. Allah nyatakan kul hisbim bima ladaihim farihun. Sadaqal azim. Setiap kelompok itu kalau sudah kumpul dengan kelompoknya sendiri, dia bakal senang. Bapak-bapak senangnya kumpul di masjid, ya, senangnya kumpul dengan orang-orang yang baik seperti ini, orang-orang yang ibadah, orang-orang yang taat sama Allah, orang-orang yang senang ngaji, ya, pasti kumpulnya dengan mereka. Karena memang sama satu irama, ya, satu ruh, ya, seia sekata. Tapi maaf kalau yang bukan seia sekata nggak tahan, nggak mau. Nah, apalagi mendapatkan nasihat. Wa 'alal khusus liman kana talibul ilmi rasmi. Terlebih-lebih yang sulit nerima nasihat itu orang yang dia tadi penuntut ilmu tapi penuntut ilmu yang resmi. Artinya penuntut ilmu yang dengan ilmunya dia mengharapkan dapat titel, dapat status sosial. Ya maaf ya, seperti misal naudzubillah, ada orang menuntut ilmu supaya dengan harapan pada endingnya dia akan dapat gelar profesor, doktor, insinyur, ya, apalagi apa? Banyak deh, LC, ya, LSAG, macam-macam pokoknya. Ada orang yang pengen belajar menuntut ilmu hanya mengharapkan demikian. Nih orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali, sulit nerima nasihat. Sulit nerima nasihat. Kenapa? Mustaghilan fi fadli nafsi wa manakibid dunya. Karena dia hanya sibuk menyebutkan keunggulan pribadi dia dan gelar-gelar keduniawian. Jadi yang diinginkan gelar duniawi. Ya, pengen disebut ini, pengen disebut ini. Wah, kalau sudah disebut nama kedudukannya, wah senangnya luar biasa. Padahal maaf, nanti di hari kiamat waktu malaikat manggil kita nggak disebut titel kita. Kita tiap tahun naik haji, nanti di hari kiamat kita nggak dipanggil Haji Muhammad Bazar, enggak.
Dipanggil nama aslinya Muhammad Bazar. Titel kehajiannya, oh dicopot malaikat. Malaikat gak kenal Pak Haji. Malaikat gak kenal profesor, doktor, insinyur, LC, MA, SAG. Gak dikenal malaikat. Yang dikenal namanya. Nama dia dan nama bapaknya. Binnya siapa? Muhammad Bazar bin Zubaidi misalkan, contoh. Yang dipanggil itu. Pepen bin Otok misalkan. Misal, itu nanti akan dipanggil begitu. Yang Nabi nyatakan, innakum tud'auna yaumil qiyamah bi asmaikum wa asma'i abaikum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian nanti dipanggil di hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Jadi nggak dipanggil gelarnya. Jangan di hari kiamat waktu masuk ke kubur, ya kita kan dibacain talqin tuh, dibacain talqin. Apa ketika dibacain talqin itu yang mentalkilkan menyebut Assalamualaikum Bapak RT, namanya Pak Eman, Bapak RT Eman, apa begitu? Agak, ya maaf nih, yang namanya Eman nih, ada gak namanya Eman? Pinjam nama ya. Assalamualaikum dokter, misalkan namanya apa? Hidayat misal. Assalamualaikum dokter Hidayat, apa begitu? Enggak. Ya, pasti yang disebut nama dia, enggak disebut apanya? Gelarnya. Makanya orang-orang yang punya kedudukan seperti ini terkadang berat untuk terima nasihat. Kenapa? Karena dengan kedudukan dia. Oh, saya orang pangkat dinasihatin. Siapa Anda nasihatin saya tuh? Ya. Makanya selama orang masih merasa memiliki pangkat, merasa memiliki kemuliaan, merasa memiliki keagungan, kebesaran dari dalam diri dia akan sulit terima nasihat. Sulit. Apalagi yang nasihatin anak kecil. Ya gue tahu, malu lagi ingusan, gue tahu. Tuh. Sekarang lo nasihatin gue yang tua aja kagak ada berani nasihatin, lo yang nasihatin. Alhamdulillah. Ini. Kenapa? Karena di hatinya masih merasa memiliki kebesaran, keagungan, kemuliaan. Jadi berat untuk menerima itu nasihat. Ya, berbeda dengan ulama-ulama kita terdahulu. Siapapun yang memberi nasihat akan terima. Seperti dihikayatkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah, tatkala beliau menjadi Amirul Mukminin, menjadi presiden ketika itu, setelah wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau meminta para hufaz, qari Quran supaya mereka berada di sekeliling Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang yang berdampingan dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu orang-orang yang hafiz Quran, orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang mendalam akan Al-Quranul Karim. Sehingga tatkala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada melakukan satu kesalahan misalkan dalam kepemimpinannya, maka diingatkan oleh qari-qari tadi dengan dibacakan ayat Quran, menangis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, takut Sayyidina Umar bin Khattab, sedih Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Kenapa? Karena memang beliau tidak merasa memiliki kemuliaan, nggak merasa memiliki keagungan, nggak merasa memiliki kehebatan, sehingga andai kata siapapun yang mengingatkan, beliau akan terima. Subhanallah, subhanallah, luar biasa ya. Kalau misalkan maaf seorang kepala wilayah didampingi oleh siapa ya? Oleh orang-orang ahli Quran. Wah, orang-orang yang tahu Al-Quran, orang-orang yang ahli tafsir Quran, orang-orang yang hari-harinya gemar dengan baca Quran, dia akan selamat. Kenapa? Karena nanti ayat Quran yang mengingatkan dia. Subhanallah, tabarakallah. Nikmat banget itu. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya ulama-ulama terdahulu, ya, ada orang yang menasihatin dia tidak akan marah. Dia akan terima itu nasihat, karena nasihat itu adalah kemaslahatan, kebaikan buat dia pribadi. Subhanallah. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu ardah, yang nama aslinya Al-Imam Nu'man bin Sabit radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau ini membantu seorang anak kecil, yang anak kecil itu mengenakan sepatu lalu terjatuh. Ternyata anak kecil itu terjatuh dengan tali sepatunya yang nggak diikat dengan ikatan yang baik. Kan suka ada sepatu yang pakai tali itu ya. Rupanya entah terikat kemana itu tali, jatuhlah anak tadi.
dibantu oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, lalu dibenarkan sepatunya oleh beliau. Anak kecil tadi bertanya, wahai bapak, anda ini siapa? Kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, saya bernama Nu'man bin Sabit. Anak itu kaget, loh, antum ya seorang ulama yang dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah. Kata beliau, yaitu orang menyebut aku, tapi nama aku sesungguhnya adalah Nu'man bin Sabit. Lihat akhlaknya ulama ya, dapat gelar Abu Hanifah, tapi dia menginginkan nama dia yang disebut, bukan gelarnya. Beliau nyatakan, ya nama saya Nu'man bin Sabit. Kadang-kadang maaf kalau orang kita nggak kenal, aneh ente, aneh dokter Andes ini. Wah, waktu nama surat ditulis undangan, ya undangan apa aja deh. Wah, mas misal aja nih, misal namanya Abdul Rozak, titelnya dokter Andes. Pas nerima surat, nama saya Abdul Rozak doang, titel saya dokter Andes, saya sudah haji, saya MA, kok kagak dicatat nih? Wah, gelar saya kemana nih? Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Na'udzu, coba bercermin kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ya. Beliau disebut Imam Abu Hanifah, beliau enggak mau. Kata beliau, itu cuma orang yang menggelari saya dengan sebutan Abu Hanifah. Nama asli saya Nu'man bin Sabit. Kata anak kecil tadi, sambil perlahan anak kecil tadi ngomong dengan beliau, yang narasi bahasanya itu sedikit mengingatkan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Apa kata anak kecil tadi? Wahai Imam Abu Hanifah, kalau aku yang berbuat satu kesalahan tidak berpengaruh buat orang, karena aku anak kecil. Tapi kalau engkau seorang ulama yang melakukan satu kesalahan, pengaruhnya kemana-mana. Betul gak? Banyak pengaruhnya. Karena yang berbuat siapa? Ulama, orang besar, orang pangkat, orang berilmu tinggi. Kalau melakukan satu kejanggalan dalam urusan syariat, oh pasti bahayanya melebar. Tapi kalau anak kecil yang melakukan, ya anak kecil, paling orang bilang, ah maklum lah namanya anak kecil, kan begitu. Tapi kalau orang yang memiliki pangkat tinggi, wah siapa yang melakukannya? Oh dia, ya Allah, padahal dia orang tua, padahal dia orang alim, padahal dia orang kaya misalkan, padahal dia seorang pejabat misalkan, itu kan pengaruhnya besar. Setelah mendengar ucapan anak kecil tadi, Imam Abu Hanifah menangis langsung. Masya Allah. Kenapa? Merasa diingatkan sama anak kecil tadi, merasa dapat nasihat dari anak kecil tadi. Ini contoh buat kita semua. Jadi di saat orang ada mengingatkan kita untuk kebaikan kita, kita terima. Ya. Ada orang baca Al-Quran, bacanya salah, tidak sesuai dengan tajwid, diingatkan sama orang yang mengingatkan masih muda. Maaf nih, yang baca orang udah tua, terkadang kagak nerima. Ini kejadian di suatu tempat. Suatu ketika ada teman saya mengingatkan seseorang. Ketika itu orang itu baca Al-Qur'annya salah. Selesai sholat, teman saya mengingatkan, Pak, maaf tadi Bapak bacanya begini nih ayat Qur'an nih. Padahal nggak begitu Pak, harusnya bacanya begini Pak. Apa jawabannya? Gue jadi imam di sini nggak ada yang negor, cuma lo doang nih yang berani negor. Tapi bukan di sini nih, bukan di sini, di tempat lain. Ya Allah, na'udzuh. Di Paseban ada salah seorang tokoh ulama besar Betawi, namanya Ki Tobrani. Disebut oleh ulama-ulama orang-orang zaman dulu Muallim Tobrani. Beliau kakek dari guru saya Muallim Maulana Kamal Yusuf. Ya mohon doa semoga guru saya Ki Maulana Kamal Yusuf diberikan sehat afiat, panjang umur, selalu bisa membimbing umat, amin ya rabbal alamin. Kakek beliau ini Muallim Tobrani, alim besar ya. Dan beliau mengajar di Madrasah Al-Falah yang dibangun oleh Al-Habib Ali bin Abdul Habib Sikwita. Ketika itu beliau pernah baca Al-Quran, lalu ada yang hilaf bacaannya. Ada murid beliau mendengarkan bacaan beliau, lalu ditegur oleh muridnya. Kalau bahasa kitanya, guru bacanya bukan begitu, harusnya bacanya begini.
Kata beliau, emang tadi gue bacanya gimana? Guru tadi bacanya begini. Beliau ucap astagfirullahaladzim, jazakallah khair, terima kasih, kata beliau, semoga Allah balas kebaikan ente, kata beliau. Setelah itu beliau belajar ilmu Al-Quran di Banten untuk membenarkan bacaan Quran beliau salah. Beliau nggak marah. Beliau bilang, apa beliau nggak bilang begini? Ente murid aneh. Aneh lebih tahu dari ente urusan ini. Bukan ente yang negur aneh, aneh negur ente. Nggak begitu beliau. Beliau terima nasihat tadi. Nih akhlak. Nih akhlak ulama yang jadi panutan buat kita. Sudah jadi orang alim, diingatkan oleh muridnya, nerima. Ya mudah-mudahan kita bisa begitu tuh. Ya, jangan nolak. Siapa lo? Nggor gue lo. Misal, ini bukan jemaah di sini, insya Allah nggak ada kayak begitu. Sebelah sono, sebelah sono, insya Allah di sini nggak ada begitu. Ini kata Imam Ghazali, yang sulit menerima nasihat tadi diantaranya orang yang suka membesarkan dirinya dengan keunggulan diri dia, apa dengan keilmuannya, apa dengan dia punya jabatan, ya, atau dia merasa punya keturunan orang-orang besar, atau punya gelar-gelar yang besar misalkan, maka terkadang berat untuk menerima nasihat. Naudzubillah. Fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrad lahu sayakunu najatu wa khalasun fi. Dan orang-orang yang seperti itu mengira bahwa semata-mata hanya dengan ilmu itu menjadi penyebab keselamatan dia dan kesejahteraan dia. Wa annahu mustaghni 'anil 'amal, dan dia mengira nggak perlu beramal. Cukup dengan ilmu aja dah, nggak usah beramal. Ya, yang penting saya punya ilmu, insya Allah saya selamat. Nggak bisa. Ilmu itu harus diamalkan. Di antara mengamalkan ilmu, menerima nasihat. Selama nasihat itu buat kemaslahatan, terima itu nasihat. Sampai ada seorang guru yang pernah bilang sama saya, maaf nih bahasanya tidak nyaman, tapi memang harus diterima. Sampai kata beliau, apa yang keluar dari kemaluan ayam ente terima, kata beliau. Dulu kita kagak nyambung tuh, apaan tuh maksud beliau. Apa yang keluar dari belakangnya binatang, ya, dari belakangnya ayam, terima. Apa itu? Apa itu? Telur. Menyehatkan gak tuh telur? Menyehatkan kan? Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah, lihat. Telur bisa digunakan di makanan apa aja. Nasi goreng pakai apa? Telur. Nasi uduk, nasi ulam, kebuli, apa? Kenapa? Solda. Telur dia, telur dadar kan telur tuh. Iya, telur kan. Lontong, sayur lontong, telur. Ya, ada suara, nggak ada apanya, nggak ada orangnya. Masya Allah, tabarakallah. Beliau langsung ingat, astagfirullahaladzim. Betul kata beliau, ada satu sunnah Nabi yang beliau lupa, menyela-nyela tangan. Akhirnya beliau ulangi wudunya, beliau sela-sela tangannya. Karena tahu hukum menyela-nyela tangan itu sunnah, tapi nggak dikerjain, nggak diamalkan. Nanti di hari kiamat akan dihujat oleh malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Karena ilmu itu harus harus diamalkan. Bahkan dalam satu hadis Nabi menyebutkan al-alimun halka illa al-amilun wal amiluna halka illa al-mukhlisun wal mukhlisun ala khatrin azim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyatakan kullun nasi halka illa al-alimun. Semua orang bakal binasa kecuali orang yang alim. Orang yang alim, kata Nabi Muhammad, nggak menutup kemungkinan masih akan binasa dia, kecuali kalau mengamalkan ilmunya. Yang sudah mengamalkan ilmunya nggak menutup kemungkinan bakal jatuh dalam kebinasaan, kecuali yang ikhlas dalam mengamalkannya. Yang ikhlas pun, kata Nabi, ala khatrin azim, masih dalam kekhawatiran yang besar. Udah ikhlas beramal, masih khawatir, masih dikhawatirkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana orang yang nggak punya ilmu?
Tadi yang nggak punya ilmu binasa kecuali yang berilmu. Yang berilmu masih binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan juga masih bisa binasa kecuali kalau dia ikhlas mengamalkan. Yang ikhlas juga masih dalam kekhawatiran, kata Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini kan satu perkara yang harus kita renungkan. Jangan seperti angin lalu aja. Ya, jadi masalah kalau kita memiliki pengetahuan lalu kita tidak mengamalkannya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah 'alimun la yanfa'uhu Allah bi'ilmih. Orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang alim yang Allah enggak jadikan ilmunya bermanfaat. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Ini orang yang paling keras siksaannya, kata Nabi Muhammad SAW. Dia orang alim, dia orang berilmu, dia orang mengetahui, tapi ilmunya kagak manfaat. Naudzubillah. Ilmunya nggak membawa dia takwa sama Allah. Ilmunya nggak menggiring dia takut sama Allah. Ilmunya nggak melahirkan akhlakul karimah. Ilmunya nggak menjadikan dia orang yang siddiq. Naudzubillah min dzalik. Ini berat, ini kata Nabi. Asyaddun nasi 'adzaban. Paling keras, paling berat siksaannya, kata Nabi Muhammad SAW. Orang alim tapi ilmunya tidak dijadikan manfaat. Na'udzubillah. Hukum bisa dirubah-rubah sama dia. Dulu haram, sekarang halal. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Insyaallah di sini nggak ada. Itu termasuk orang yang apa? Yang kagak dijadikan ilmunya bermanfaat. Naudzubillah min dzalik. Ilmunya gak manfaat itu. Ya, ilmunya gak manfaat. Hukum bisa dirubah. Al-Quran kan cuma tulisan. Boleh-boleh aja dong didudukin. Quran kan cuma tulisan. Boleh-boleh aja dong kita pakai air ludah. Bukanya naudzubillah min dzalik. Merubah hukum, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kaumnya yang dia berilmu tapi siksaannya lebih berat dari yang lain. Na'udzubillah. Di dalam kitab Zubat, Syekh Ahmad bin Ruslan menyatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Orang alim yang dengan ilmunya tidak mengamalkan ilmunya, dia bakal disiksa di hari kiamat sebelum penyembah berhala disiksa, orang alimnya disiksa duluan. Naudzubillah min dzalik. Bahkan Allah Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran bagaimana Bal'am bin Ba'ura, seorang yang alim di masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, padahal orang alim. Jadi nggak ngejamin orang alim itu selamat. Ini Bal'am bin Ba'ura contohnya. Apa pasalnya Bal'am bin Ba'ura tadi kok mati su'ul khatimah? Karena Bal'am bin Ba'ura membantu Fir'aun, pemimpin yang zalim. Alhamdulillah, pemimpin yang tidak punya belas kasihan kepada warganya, kepada rakyatnya. Pemimpin yang semena-mena. Pemimpin yang arogan. Pemimpin yang kasar. Fir'aun la'natullah alaih. Na'udzubillah min dzalik. Lihat, Bal'am matinya dalam su'ul khatimah. Padahal orang alim besar. Na'udzubillah. Ini jadi ketukan buat kita sekalian. Semoga Allah selamatkan kita dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya wa ruwiya anil Junaid wallahu a'lam bissawab. Wa ilmuhu atamu ahkam wa la ilma lana illa ma'alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah jadikan manfaat dan barakah baik buat al-fakir maupun buat jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bil qabul wa tamam kulli sul bi jahi sayyidina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a. Wa alhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.